Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 97, Valentino menghilang. Artinya, meski sekarang Valentino benar-benar terpisah dari keluarga Wijaya, bisnis itu akan tetap menjadi milik pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya ini berusaha membuatku mundur dan sadar akan posisiku, ya? Cibir Valentino. Karena keluarga Wijaya bersikeras melakukan hal ini, maka Valentino tidak akan memperjuangkan apapun. Valentino akan membuat mereka menyaksikan bahwa dirinya bisa sukses meski ditekan sebegitu kerasnya oleh keluarga Wijaya. Awalnya kupikir setelah besok aku memberitahu semuanya pada Angel, aku tidak perlu menyembunyikan apapun darinya, termasuk tentang fakta bahwa aku adalah anak dari keluarga Wijaya. Selama aku bisa mengeluarkan mahar uang 2 triliun itu, perlahan-lahan dia pasti akan mempercayainya. Valentino melihat ke kejauhan dengan tangan di belakang punggungnya, lalu berkata sambil menghela napas. Tapi ada baiknya kalau begini. Besok, aku hanya akan menemaninya merayakan ulang tahun pernikahan kami. Seperti ini memang sangat bagus. Dia tidak ingin hubungannya dengan Angel tercampur dengan banyak hal lain. Keesokan harinya, tanggal ke-8. Banyak orang di kota Neo telah menunggu datangnya hari ini untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya hari ini datang juga. Seluruh kota Neo sangat ramai. Bagi orang-orang kaya di kota Neo, hari ini pemuda kaya misterius yang telah memesan Hotel Four Seasons akan menunjukkan identitas aslinya. Sedangkan bagi keluarga Kusuma, hadiah pertunangan dari keluarga Wijaya Kota Miracle juga akan dikirimkan kembali ke keluarga Kusuma dan Tuan Muda Valentino akan datang untuk memilih gadis-gadis keluarga Kusuma. Banyak orang yang menantikan, menunggu dan merasa gelisah, seakan mereka sedang menyambut seseorang yang penting. Waktu perjamuan sudah ditetapkan, yaitu pukul 8 malam. Tidak ada yang tahu kenapa dipilih di jam itu. Mereka hanya tahu bahwa sejak kemarin, Hotel Four Seasons sudah dihiasi lentera dengan meriah. Kenapa membuat tempat ini menjadi meriah? Seluruh bagian Hotel Four Seasons, dari atas sampai bawah, diselimuti kain panjang dan bunga berwarna merah. Semua orang melihat sekeliling mereka yang penuh dengan warna merah dan merasa senang. Hanya kurang dipasang kata selamat saja, sisanya sudah didekorasi sama persis seperti pesta pernikahan. Banyak orang yang tercengang. Apa yang akan dilakukan pemuda kaya misterius itu? Apa dia benar-benar akan mengadakan pesta pernikahan? Keluarga Kusuma yakin bahwa semua ini pasti disiapkan oleh Tuan Muda Valentino. Mereka hanya menunggu kedatangan pria itu dengan membawa mahar. Untuk sesaat, semua orang di kota Neo berspekulasi, sedangkan keluarga Kusuma sangat bersemangat. Berbeda dengan kondisi di rumah Angel, saat ini dia sedang tidak senang hati. Angel sebenarnya ingin menghindari hari ini, tapi Valentino malah menghilang sejak pagi. Pria itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Angel, sebenarnya Valentino itu pergi kemana? Mary juga terlihat kesal. Aku juga tidak tahu. Dia hanya kirim pesan padaku dan memintaku untuk pergi ke acara nanti malam. Katanya dia juga akan datang. Jawab Angel dengan pasrah. Omong kosong! Emosi Mary langsung tersulut. Kalau menurutku, dia takut merasa malu di depan orang lain, jadi sengaja bersembunyi. Angel tidak menjawab, hanya merasa sangat sedih. Angel bisa mengerti perasaan Valentino yang ingin bersembunyi karena takut diejek. Namun, kenapa Valentino tidak membawa dirinya pergi bersembunyi dengannya? Memangnya Valentino pikir dia tidak takut diejek? Bisa dibayangkan seberapa malunya Angel di depan orang lain kalau terlihat hanya datang sendirian di hari peringatan pernikahannya ini. Tanpa dipikir, Angel juga sudah tahu seberapa kejam Kiara dan yang lain akan mengejeknya nanti. Angel, kamu harus minta Valentino pulang. Bahkan meski dia ingin melarikan diri, Nyonya Besar sudah memberi perintah mati bahwa semua orang harus datang ke acara hari ini. Ujar David sambil menghela napas. David tahu temperamen Nyonya Besar Kusuma. Kalau Valentino membuatnya tidak senang, dia pasti tidak akan punya masa depan yang baik. Angel terdiam beberapa saat, kemudian menelpon Valentino, tapi yang menyambutnya adalah notifikasi ponsel tidak aktif. Begitu mendengar notifikasi itu, hati Angel terasa putus asa. Valentino, kamu bilang kamu ingin memberiku kejutan besar di hari jadi pernikahan kita. Namun sekarang, kejutan ini benar-benar cukup besar. Aku tidak berharap kamu memberiku hadiah apapun, tapi kenapa kamu tidak ada di sisiku untuk menemaniku?
Melihat raut wajah Angel, hati Mary pun melunak. Juga tidak menyalahkan Angel lagi. Seorang pria boleh miskin, tapi dia tidak boleh tidak punya tanggung jawab. Sudahlah. Angel, setelah urusan hari ini selesai, kamu langsung urus perceraian dengan Valentino, kalian tidak cocok. Kata Mary dengan nada datar. David membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya yang terdengar hanya desahan panjang. Angel tidak menyahut. Dia tidak menolak, juga tidak menyetujuinya. Dalam hati, dia masih sedikit berharap. Valentino pernah bilang, dia tidak akan membohonginya. Pria itu juga bilang akan memberinya kejutan. Selama hari ini belum berlalu, Angel bersedia menunggunya. Angel akan menunggu kejutan yang Valentino katakan. Detik demi menit berlalu, Angel masih menunggu Valentino. Namun, seharian ini, tidak ada kabar apapun dari Valentino. Pukul 8 malam, Angel mau tidak mau harus pergi dengan Mary, berkumpul dengan keluarga Kusuma dan bersiap pergi ke Hotel Four Seasons. Di saat yang sama, seluruh orang di kota Neo bergerak. Entah berapa banyak orang super kaya yang mengendarai mobil mewah untuk datang ke perjamuan ini. Semua orang bersemangat datang ke pesta ini, karena ini melambangkan status mereka. Pemuda kaya misterius mengadakan pesta di Hotel Four Seasons. Karena bisa makan gratis, jadi ada juga banyak warga sipil yang datang ke sini. Setelah keluarga Kusuma berkumpul, Kiara dan Robert yang pertama kali menyadari bahwa personil di sisi Angel kurang. Hei, Angel! Mana Valentino? Kok tidak kelihatan? Tanya Robert dengan heran. Bagaimana mungkin Valentino tidak ikut dalam acara seperti ini? Kalau dia tidak ada, semua orang akan kehilangan banyak kesenangan. Lagi pula, di mata semua orang, Valentino itu hanya seperti seorang badut. Di mana ada dia, semua orang bisa senang hati mengolok-oloknya. Angel menjawab. Dia ada urusan, jadi akan menyusul. PVFT? Ada urusan? Apa? Valentino itu bukan bos besar, bisa punya urusan apa dia? Kiara tertawa mencemooh. Hari ini gaya pakaiannya seperti orang barat. Dari penampilan, dia memang sangat menawan. Di antara putri-putri keluarga Kusuma, hanya Kiara yang bisa bersanding dengan Angel. Menurutku, Valentino pasti bersembunyi dan tidak berani datang karena takut dipermalukan. Benar, kan? Valentino ini masih tahu malu rupanya. Ada orang yang wajahnya tebal sekali, benar-benar tidak tahu malu dan berani-beraninya datang ke acara ini. Apa mereka tidak takut mempermalukan diri sendiri? Para gadis keluarga Kusuma pun mulai menyindir. Rasa superioritas mereka berasal dari dalam lubuk hati karena akan segera bertemu dengan tuan muda Valentino, rasanya seperti seorang selir yang akan dipersunting oleh anggota kerajaan. Nyonya besar Kusuma tidak menghentikan gadis-gadis itu. Dia malah menatap Angel sekeluarga dengan raut muram sambil bertanya. Valentino menganggap kata-kataku kemarin sebagai angin lalu? Mary langsung buru-buru menjelaskan. Tidak. Bu, Valentino pasti akan datang. Dia memang agak terlambat. Nyonya besar Kusuma mendengus dingin, merasa dibantah. Kalau begitu aku akan lihat, apa Valentino benar-benar datang atau tidak. Apa dia benar-benar menganggap kata-kataku itu sebagai angin lalu atau tidak? Semua orang berhenti berbicara dan masuk ke dalam Hotel Four Seasons. Bab 98. Banyak mobil mewah, orang kaya berkumpul. Pada saat ini, di depan Hotel Four Seasons telah dipenuhi dengan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan BMW dan Audi pun tampak seperti kelas rendah di sini. Mobil-mobil mewah yang terparkir di sana di antaranya adalah Mercedes-Benz Grand G yang harganya miliaran, Toyota, Land Rover, Range Rover, dan sebagainya. Bahkan ada juga Bentley dan Rolls-Royce seharga miliaran yang melambangkan status bangsawan. Harus diakui bahwa meskipun kota Neo tidak besar, tetap ada banyak orang kaya di sini. Luas tempat parkir terbuka di depan Hotel Four Seasons sangatlah besar. Namun, area yang begitu luas telah dipenuhi dengan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Mobil-mobil itu bahkan juga diparkir di sepanjang jalan di depan hotel hingga jarak yang sangat jauh dan tidak bisa dilihat ujungnya. Perjamuan macam apa ini? Adegan ini benar-benar terlihat seperti pameran mobil mewah. Tidak, ini bukan hanya sekadar pameran mobil mewah. Dalam pameran mobil mewah manapun di dunia, tidak mungkin ada begitu banyak mobil bermerek seperti yang ada di sini. Siapapun yang melihatnya pasti akan berseru. Adegan seperti itu juga menunjukkan kekuatan tuan muda kaya yang misterius itu. Pemuda itu tidak pernah menunjukkan wajahnya, tapi satu kalimatnya dapat menggemparkan kota Neo.
Bisa dibayangkan bagaimana mungkin orang biasa bisa melakukan hal seperti ini. Saat ini, pintu masuk Hotel Four Seasons juga dipenuhi dengan orang-orang. Dari pintu masuk hotel, ada banyak meja, kursi dan bangku yang berjajar di sisi kiri dan kanan. Sampai saat ini, barulah semua orang tahu bahwa tuan muda kaya misterius itu benar-benar tidak bercanda bahwa dia ingin mengundang seluruh warga kota. Hanya orang-orang yang berstatus boleh memasuki hotel. Sementara orang-orang biasa yang tidak bisa duduk di dalam hotel, bisa duduk di luar hotel. Intinya, semua orang yang hadir hari ini punya tempat duduk. Tindakan mengerikan macam apa ini? Bahkan orang terkaya di kota Neo pun tidak bisa melakukan hal seperti ini, apalagi benar-benar mengadakannya. Mulai dari reservasi seluruh Hotel Four Seasons, sampai perjamuan skala besar seperti ini. Bisa dibayangkan seberapa besar nominal yang harus dikeluarkan untuk semua ini. Apalagi perjamuan hari ini tidak menerima uang karena semuanya gratis. Sebelumnya, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kota Neo pun diam-diam diselimuti oleh langit malam. Namun, tidak ada yang melihat sedikit pun kegelapan di Hotel Four Seasons. Dalam jarak 10 km, semua lampu menyala terang seperti siang hari. Hotel ini dihiasi dengan lampu warna-warni dan orang-orang yang datang ke sini juga berseri-seri. Semua orang yang datang ke sini dibagi ke lantai yang berbeda-beda, mulai dari lantai pertama hotel hingga ke atas. Pembagian itu dilakukan berdasarkan status mereka. Semakin tinggi mereka naik, semakin tinggi pula status mereka. Puluhan gadis cantik berpenampilan cantik dan seksi menyambut para tamu di depan pintu. Mereka semua mengenakan kebaya yang roknya hampir terbelah hingga ke pinggang. Sepasang demi sepasang kaki panjang mereka yang mulus membuat orang-orang terpesona. Bahkan orang-orang keluarga Kusuma yang telah sering melihat wanita cantik juga terpesona oleh pemandangan di depan mereka saat ini. Kehidupan ini baru kehidupan mewah yang berkelas tinggi. Kekuatan keluarga Kusuma di kota Neo cukup kuat, tetapi di depan Hotel Four Seasons malam ini, mereka tidak bisa tidak merasa malu. Setiap orang kaya pasti akan merasa minder melihat kemewahan ini. Banyak orang tidak bisa tidak berpikir betapa kayanya orang yang mengadakan perjamuan ini. Orang itu benar-benar seperti seorang raja. Hei, bukankah itu Direktur Wish dari grup Kingston? Lalu, itu adalah Direktur Mario dari keluarga laki. Itu Direktur Ivan. Gila! Semua tokoh besar hadir di sini. Ketika melihat wajah orang-orang yang dikenali, banyak orang langsung merasa terkejut. Para pengusaha sukses ini adalah tokoh populer di kota Neo. Mereka bahkan harus menghadiri acara televisi biasanya. Namun sekarang, mereka semua muncul di sini dan tampak sangat senang. Orang-orang merasa semakin ketakutan ketika melihat adegan ini. Mereka yang tadinya masih tidak menganggap serius perjamuan ini, saat ini mulai berpikir bahwa perjamuan hari ini mungkin tidaklah sederhana. Karena tuan muda kaya yang misterius itu melakukan hal sebesar ini, pasti bukan untuk mengundang semua orang makan secara gratis ataupun beramal. Dia pasti punya tujuannya sendiri. Ketika berpikir seperti ini, banyak orang mulai menantikannya. Mereka benar-benar ingin melihat seperti apa rupa tuan muda kaya misterius itu. Angel terus melihat ke sekeliling dan ke belakang. Namun, dia masih tidak menemukan sosok Valentino. Valentino menyuruhnya untuk datang duluan dan bilang akan datang ke sini. Tapi kenapa masih belum datang juga? Angel mulai merasa sedikit gelisah, tapi dia percaya bahwa Valentino tidak akan berbohong padanya. Jadi dia sedikit ragu. Nyonya besar Kusuma membawa semua orang dari keluarga Kusuma berjalan masuk ke dalam hotel. Mereka berpikir bahwa sebagai keluarga Kusuma, mereka seharusnya memenuhi syarat untuk duduk di dalam hotel. Bukankah itu orang-orang dari keluarga Kusuma? Kenapa mereka juga datang ke sini? Bukankah ini perjamuan untuk warga seluruh kota? Mereka tentu saja bisa datang kalau mereka mau. Sika-sika, Angel masih merupakan yang paling cantik di antara gadis-gadis keluarga Kusuma. Lihat, meskipun Kiara juga lumayan cantik, dia tampak seperti seorang pembantu kalau dibandingkan dengan Angel. Omong-omong tentang Angel, aku tiba-tiba teringat kejadian 3 tahun lalu. Biar aku mengingatnya sebentar, sepertinya kejadian itu benar di hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Ada apa dengan 3 tahun lalu? Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Apakah kamu lupa? 3 tahun lalu, Angel dan Valentino. Semua orang berdiskusi sambil menjaga suara mereka tetap rendah dan terkadang juga menunjuk ke arah Angel. Angel menundukkan kepalanya, entah kenapa matanya mulai memerah. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melepaskannya. Kebetulan hari ini adalah hari yang sama dengan ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Jadi, ketika dirinya hadir di sini, semua orang tentu saja akan mengingat lelucon 3 tahun lalu yang menggemparkan kota Neo. Nyonya besar Kusuma dan semua orang dari keluarga Kusuma juga terlihat sedikit masam.
Meskipun mereka sudah menyiapkan mental untuk menerima ejekan dari orang-orang, mereka juga merasa sedikit kesal saat ini. Akan tetapi, mereka tidak marah pada ejekan orang-orang itu, melainkan marah pada Angel karena telah mempermalukan mereka. Oleh sebab itu, entah sejak kapan, semua orang dari keluarga Kusuma mulai menjaga jarak dari keluarga Angel sekitar beberapa meter jauhnya. Keluarga Angel sepenuhnya dikucilkan, seolah-olah mereka bertiga tidak diakui oleh keluarga Kusuma. Dengan begitu, suara-suara ejekan di sekitar mereka terdengar semakin keras. Aku benar-benar heran kenapa kamu harus hadir di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan kami juga harus ikut ditertawakan, sungguh memalukan keluarga Kusuma. Cibir Kiara. Kamu pikir aku ingin datang ke sini? Angel tidak bisa menahan diri untuk menjawabnya. Dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk berkata seperti itu di tempat ini, tapi dia merasa sangat kesal. Dia sudah diejek oleh orang lain dan sekarang keluarga Kusuma juga mulai menyindirnya. Angel benar-benar merasa sangat sedih. Tapi, kamu tetap memilih untuk datang ke sini, bukan? Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan ditertawakan. Apa kamu mengerti? Tanpa kamu, kami pasti akan menerima pelayanan sebagai tamu VIP tingkat atas. Kata Robert dengan nada menghina. Wajah Nyonya Besar Kusuma juga tampak dingin. Valentino bahkan belum tiba di sini sampai sekarang. Tampak jelas bahwa pria itu tidak menghargainya sebagai Nyonya Besar keluarganya. Oleh karena itu, Nyonya Besar Kusuma juga ikut membenci keluarga Angel.